Simulasi produk Sistem Informasi Pariwisata Halal Luaran Wajib Penelitian Terapan Profesor Surya Afnarius bersama mahasiswa Fitri Khairunisa, jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Simulasi ini dilakukan oleh Hanifah Alwi, mahasiswa jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Aplikasi ini berjalan dalam lingkungan database MySQL 8.0. Untuk jalannya program, kita harus menginstal perangkat software yang digunakan. Yang pertama, MS4way sebagai map server. Yang kedua, MySQL 8.0. Yang ketiga, aplikasi kulineri sistem informasi itu sendiri. Instalasi MS4way. Langkah-langkah untuk instalasi MS4way. Yang pertama, buka website resmi dari MS4way di https://ms4way.com, lalu download file setup exe installer seperti gambar. Setelah selesai di-download, buka aplikasi MS4way untuk melakukan penginstalan. Kemudian, klik I agree. Selanjutnya, pilih komponen yang akan diinstal di MS4way. Secara default, akan menampilkan komponen yang akan terinstal. Lalu, klik Next. Start lokasi penyimpanan folder instalasi. Lalu, klik Next. Akan tampil Windows Setport untuk default yang telah terpilih. Lalu, klik Install. Tunggu proses instalasi selesai. Dan seperti gambar. Instalasi MySQL. Langkah-langkah instalasi MySQL adalah sebagai berikut. Unduh installer MySQL 8 pada website berikut, lalu pilih installer yang sesuai dengan OS perangkat komputer yang kita pakai. Setelah pengunduhan installer selesai, jalankan installer, lalu klik Next. Selanjutnya, pilih kostum, kemudian klik Next. Untuk proses selanjutnya, pindahkan MySQL 8.017 dan MySQL Workbench 8.17 dari available product ke product value to be installed, lalu klik Next. Selanjutnya, klik Execute, maka proses installing akan dimulai. Setelah proses instalasi komplit, lalu klik Next. Setelah itu akan tampil product configuration, lalu tekan Next. Selanjutnya, pilih standalone MySQL Server atau Classic MySQL Replication, lalu tekan Next. Pada halaman selanjutnya, isikan data mengenai tipe dan networking, lalu klik Next. Selanjutnya, pilih Authentication Method yang recommended, lalu klik Next. Setelahnya, masukkan password seperti pada gambar yang nanti akan dipakai untuk masuk ke host MySQL 8. Pada halaman selanjutnya, klik Execute. Nanti akan berjalan proses instalasinya. Jika telah selesai, klik Finish. Import database. Yang pertama, buka aplikasi MySQL Workbench 8. Setelah muncul tampilan awal dari MySQL, pilih Local Instance MySQL. Setelah itu, akan tampil window Connect to MySQL Server. Lalu masukkan password dan klik OK. Setelahnya, kita buat database baru dengan memilih Create a new schema in connected server. Selanjutnya akan tampil window untuk membuat database baru, lalu isikan nama database dan klik Apply. Lalu, akan muncul window Apply SQL Script to Database, lalu klik Apply. Setelah itu, muncul window Apply SQL to Script Database, maka klik Finish, maka database telah berhasil dibuat. Untuk pengecekannya bisa dengan merefresh pada skema database untuk menampilkan database yang telah kita buat. Langkah selanjutnya, import database yang telah diekspor. Caranya dengan klik server, lalu klik data import. Akan tampil window data import yang sebelumnya telah kita pilih. Lalu pilih import from self-contained file, lalu klik button titik 3 yang nantinya akan mengarahkan kita pada direktori file SQL yang diletakkan. Setelah itu, klik default target schema, pilih database yang telah dibuat sebelumnya, lalu klik Start Import untuk memulai import database. Lalu akan tampil window Import Progress, yang artinya import sedang berjalan. Setelah database berhasil diimport, langsung lakukan refresh database untuk melihat tabel dari databasenya. Setelah itu, letakkan file aplikasi pada direktori MS4way, pc, dan htdocs. Langkah selanjutnya yaitu merubah koneksi yang dengan menyesuaikannya dengan yang baru, lalu mengubah var servernya. Untuk menjalankan aplikasi, ketikkan localhost, lalu nama folder, lalu klik enter, maka dashboard aplikasi akan muncul. Demo program.
Ini adalah tampilan awal dari weblist kulineri. Baiklah, kita akan mendemokan programnya. Yang pertama, current position. Maka dia akan tampil di lokasi di mana kamu berada. Selanjutnya, untuk manual position, tinggal klik on the map. Maka akan tampil marker di tempat yang kamu klik, dan disitulah kamu. Selanjutnya, untuk populer kulineri, di mana kita akan bisa memilih kulineri yang paling populer di sini. Contohnya Cek Lado Hijau. Maka akan tampil list dari rumah makan yang memiliki Cek Lado Hijau. Selanjutnya culinary list. Maka akan tampil semua rumah makan kulineri yang ada. Untuk culinary around you, kita harus meletakkan posisi di mana kita sebelumnya. Karena saya tidak berada di Bukit Tinggi, maka saya akan menggunakan posisi manual. Lalu pilih berapa radiusnya. Maka akan tampil dalam radius 1000 meter, maka akan tampil 2 rumah makan yang ada di sekitar saya. Selanjutnya searching by. Yang pertama, name place. Contohnya rumah makan. Makan. Search. Maka akan tampil rumah makan yang memiliki kata-kata makan di dalamnya. Selanjutnya, berdasarkan kecamatan. Bisa dipilih Mandiangin contohnya. Maka akan tampil rumah makan yang terdapat di Mandiangin. Untuk select kulineri, kita harus memilih salah satu dari kulineri yang ada. Contoh goreng balui. Klik search. Maka akan tampil rumah makan yang memiliki goreng balui. Selanjutnya itu fasilitas. Bisa dipilih di sini fasilitas toilet. Search. Maka akan tampil rumah makan yang memiliki fasilitas toilet. Yang berdasarkan kapasitas 50 sampai 100 misalnya. Klik search. Maka juga akan tampil rumah makan yang memiliki kapasitas seperti tersebut. Klik price untuk mencari berdasarkan harga. Mencari harga termurah 10.000, kurang dari 10.000. Klik search. Maka akan tampil ada rumah makan yang memiliki kulineri kurang dari 10.000 seperti Kamang, Pajamba, dan Saraso. Untuk info, tombol info, maka akan tampil info window seperti ini. Untuk route, sebelumnya kita harus meletakkan posisi kita terlebih dahulu. Maka akan tampil rute kita dari sini, dari rumah makan tersebut ke lokasi yang kita klik sebelumnya. Ini terdapat rutenya dari Jalan Barumbung sampai Jalan Bypass nomor 69. Untuk fungsi yang selanjutnya, informasi ini untuk informasi detail, maka akan menampilkan kita ke galeri seperti ini, dimana terdapat foto-foto dari rumah makan Kamang Jaya, juga detail infonya, dan ada info di sini. Selanjutnya untuk lokasi, maka akan dilihatkan lokasi dari Kamang Jaya 2 tuh terdapat di Longlet ini. Selanjutnya untuk objek around, maka kita pilih salah satu dari webcase-nya.
Contohnya hotel di radius 70 meter terdapat hotel dan satu hotel yang listnya itu Hotel Dwi Kembar. Ini untuk informasi hotelnya. Ini untuk rute dari rumah makan ke hotel. Ini untuk jalur angkot yang dimiliki dari hotel. Jalan dari hotel ke jalur angkot terdekatnya. Selanjutnya, untuk tombol local transportation yang di sini, contoh saya Sayogarege, maka akan tampil angkot yang melalui Sayogarege. Contohnya angkot nomor 17. Di sini alur kita menunggu angkot di Sayogarege, yaitu tepat di depan Sayogarege. Selanjutnya, untuk admin, kita harus login terlebih dahulu. Isikan username dan password. Di admin kita dapat manage culinary place, manage facility, dan manage culinary. Pertama, manage culinary. Dalam manage culinary kita bisa menambahkan kulinerinya dan juga bisa mengedit kulinerinya. Di manage facility kita juga bisa menambahkan fasilitasnya dan mengedit fasilitas yang ada. Untuk manage culinary place, di sini kita bisa melihat list dari kulinerinya, rumah makannya, bisa search. Selanjutnya bisa tambah data dengan mengisi field-field yang ada di sini. Dan kita juga bisa untuk delete data dan untuk melihat detailnya. Di detail kita bisa upload file, lalu tambahkan info, set culinary, set facility, juga edit data.